Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ulfi Merita Anggraini, jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Andalas. Nah, pada video kali ini aku bakalan share beberapa informasi mengenai latex. Simak terus ya. Nah, pada video ini kita bakalan jelasin beberapa informasi mengenai latex, sejarah karet di Indonesia, karet alam dan karet sintetis, bahan tambahan pada produksi karet, dan juga proses pengolahan karet, khususnya yaitu kram rubber. Yang pertama yaitu mengenai latex. Latex merupakan cairan berupa susu yang didapatkan dari pembuluh sel tanaman sebagai hasil metabolit sekunder melalui proses penyadapan getah pohon yang mengandung partikel karet dan bukan karet. Nah, latex ini dapat disadap dari beberapa tanaman penghasil getah dan salah satunya yaitu Hevea brasiliensis. Perbedaan karet dan latex adalah karet merupakan produk olahan dari latex. Jadi, karet merupakan latex yang telah dipisahkan dari komponen non-karetnya yaitu serum. Latex merupakan sistem dispersi. Nah, sistem dispersi ini konsepnya yaitu sistem campuran dua materi yang tidak larut dan tidak ada reaksi kimia antar materi tersebut. Untuk materi pendispersi dalam karet ini yaitu serum, sedangkan materi yang terdispersi yaitu partikel karet itu sendiri. Latex dapat stabil dalam keadaan cair karena partikel karet dikelilingi oleh protein dan lemak, di mana protein ini memiliki muatan negatif yang menyebabkan partikel karet yang terlindung protein tersebut tidak dapat bergabung satu sama lain karena terjadi penolakan antar partikel karena keberadaan protein yang bermuatan. Nah, muatan dari partikel protein ini sendiri yaitu negatif, jadi dengan penolakan antar partikel menyebabkan gerak Brown yang menyebabkan partikel karet tersebar merata di dalam latex. Sejarah karet. Nah, karet pertama kali ditemukan oleh suku Maya pada abad ke-6, di mana penggunaan karet pada masa ini yaitu sebagai alat pemujaan. Hal ini dibuktikan dengan temuan sumur harapan yang berisi barang-barang yang dikorbankan dan salah satunya yaitu boneka yang terbuat dari karet. Tanaman penghasil karet yaitu Hevea brasiliensis ditemukan di Amerika yang kemudian dimigrasi menuju Asia oleh Henry Wickham sekitar tahun 1876. Sejarah pengolahan karet berkembang setelah ditemukannya teknik vulkanisasi oleh Charles Goodyear pada tahun 1839. Nah, Goodyear melakukan pemanasan campuran karet, timah putih, dan balerang yang menjadikan karet lebih elastis dan daya tahannya meningkat. Untuk vulkanisasi itu sendiri merupakan suatu teknik membentuk ikatan silang antar molekul poliisopren sehingga menghasilkan karet yang lebih elastis dan tahan. Karet di Indonesia. Jadi karet merupakan salah satu produk ekspor di Indonesia yang menghasilkan devisa yang tergolong tinggi selain minyak dan gas. Untuk luas perkebunan karet di Indonesia sendiri dapat dilihat pada gambar. Dan juga untuk produk ekspor Indonesia 90% merupakan produk karet setengah jadi seperti kram rubber. Untuk negara tujuan ekspor Indonesia diantaranya yaitu Amerika, Cina, Jepang, Korea, India, dan lain sebagainya. Karena keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan produk olahan karet di Indonesia didominasi oleh produk semi jadi. Karet alam dan karet sintetis. Untuk bahan baku produk karet terbagi dua, yaitu karet alam dan karet sintetik. Perbedaan karet alam dan karet sintetik diantaranya yaitu karet alam didapatkan dari lateks alami sadapan pada tanaman penghasil getah, salah satunya yaitu Hevea brasiliensis, sedangkan karet buatan dihasilkan dari reaksi isomerisasi dari bahan seperti minyak bumi. Untuk biaya produksi dari karet alami lebih tinggi dibandingkan dari karet buatan. Hal ini terkait dengan penyediaan tenaga kerja, lahan, dan transportasi. Produk yang dihasilkan oleh karet alami memiliki elastisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang dihasilkan dari karet buatan. Namun, produk yang dihasilkan dari karet alami ini tidak lebih tahan pemanasan dan bahan kimia dibandingkan dengan produk dari karet buatan. Selanjutnya, walaupun karet alami tidak bisa memenuhi permintaan pasar dari segi kuantitas sehingga memunculkan karet sintetis, namun karet alami tidak pernah bisa digantikan oleh produk sintetis karena kualitas elastisitasnya. Selanjutnya, untuk karet alami yang berasal dari lateks alami memiliki
kandungan protein yang berpotensi menyebabkan alergi saat penggunaannya yang kontak langsung dengan kulit. Sedangkan untuk karet sintetis tidak memiliki kandungan protein. Kandungan protein yang terdapat pada karet alam yaitu hefein, pseudohefein, dan hepamin yang telah diakui oleh International Union of Immunological Societies sebagai agen penyebab alergi pada lateks karet alam. Bahan tambahan pada produksi karet. Untuk proses pengolahan karet membutuhkan bahan tambahan yang memiliki peran yang berbeda-beda dalam proses pembentukan produk karet. Agen vulkanisir fungsinya yaitu sebagai senyawa yang dapat membentuk cross-linking antar isopren sehingga produk karet lebih elastis dan memiliki daya tahan yang tinggi. Contohnya yaitu sulfur, donor sulfur, peroksida, dan oksida logam. Selanjutnya yaitu akselerator, berfungsi sebagai mempercepat reaksi vulkanisasi, menurunkan penggunaan agen vulkanisir dan meningkatkan hasil vulkanisasi. Contohnya itu MBS, TBSS, MBT, DPG, dan TMTD. Selanjutnya yaitu plasticizer. Plasticizer ditambahkan untuk menurunkan viskositas dan menurunkan dispersi bahan pengisi dalam komponen karet. Contohnya yaitu lilin minyak bumi, produk coal tar, produk resin, dan sintetik. Contohnya yaitu ester asam polikarboksilat. Aktivator dalam vulkanisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi ikatan silang dari sistem vulkanisasi. Contohnya adalah seng oksida. Selanjutnya, penghambat vulkanisasi fungsinya untuk meningkatkan keamanan proses. Penghambat vulkanisasi meningkatkan waktu untuk hangus sehingga meningkatkan keamanan pemprosesan, tetapi juga memperlambat laju reaksi vulkanisasi. Contohnya yaitu CTP dan NDPA. Selanjutnya yaitu anti-degradasi, yaitu untuk mencegah kerusakan atau dampak yang diakibatkan oleh faktor luar seperti ozon, panas, dan cahaya terhadap bahan maupun produk karet. Contohnya diantaranya itu antioksidan dan anti-ozon. Selanjutnya yaitu agen anti-reversion, yaitu berfungsi membalikkan ikatan silang berbasis sulfur dan menghilangkan sifat vulkanisat yang masih terdapat dalam produk yang dapat menghambat dalam proses pengolahan selanjutnya. Contohnya yaitu seng karboksilat turunan tiofosforil. Yang kedelapan yaitu agen pembuat peptisasi, hembusan agen, dan agen pengikat serta pigmen. Selanjutnya yaitu pengolahan dari karet alam. Berikut merupakan tabel pengolahan dan hasil yang didapatkan dari karet alam. Dan untuk video ini aku bakalan bahas mengenai proses pada pembuatan kram rubber. Proses pertama yaitu penyadapan karet. Untuk karet yang disadap itu sendiri memiliki beberapa persyaratan, diantaranya yang pertama, untuk tanaman karet yang telah siap disadap itu yaitu minimal umurnya 5-6 tahun. Kemudian tanaman karet yang disadap adalah karet yang memiliki ukuran lilit batang minimal 45 cm atau lebih. Selanjutnya untuk sudut kemiringan irisan sadap sangat berpengaruh pada produksi, dan sudut kemiringannya itu yaitu berkisar pada 30-40 derajat terhadap bidang datar untuk bidang sadap bawah, dan pada bidang sadap atas sudut kemiringannya adalah 45 derajat. Untuk waktu penyadapan sebaiknya yaitu pada pagi hari. Semakin siang penyadapan dilakukan yaitu semakin rendah produksi per pohon yang akan diperoleh. Prinsip ini didasarkan atas mekanisme fisiologi internal tanaman yang seperti ketahui bahwa tanaman menanggapi perubahan lingkungan dengan mengendalikan transpirasi. Hal ini berarti pada suhu dan intensitas matahari yang tinggi, tanaman menekan transpirasi serendah mungkin untuk mencegah kehilangan air di jaringannya. Selanjutnya yaitu proses penggumpalan karet. Karena kram rubber merupakan produk olahan dari karet padat, jadi untuk lateks yang telah didapatkan dari tanaman perlu digumpalkan terlebih dahulu. Nah, untuk proses penggumpalan ini sendiri dapat dilakukan secara alami dan dapat disengaja dengan penambahan asam seperti asam format. Konsep dari penggumpalan karet ini dilakukan dengan cara mengganggu muatan negatif protein yang menyelubungi partikel karet sehingga terjadi penggabungan dari partikel-partikel karet sehingga terbentuk gumpalan.
Nah, untuk bahan baku pembuatan kram rubber itu sendiri yaitu lam dan slab, di mana lam merupakan bahan baku dari lateks segar yang digumpalkan secara alami, sedangkan slab merupakan bahan baku lateks segar yang digumpalkan dengan menggunakan asam format. Selanjutnya yaitu proses pengolahan kram rubber, yaitu proses yang pertama yaitu sortasi. Nah, penyortiran dilakukan dengan memotong bahan baku dengan pemotong untuk mengecek bagian dalam dari bahan baku. Bahan baku disortir dari benda-benda non-karet seperti tali plastik, pecahan mangkok, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu proses pencampuran tahap 1. Bahan baku yang telah disortir berupa slab dan lam, kemudian di-blending agar bercampur dan mendapatkan mutu yang seragam. Pada bab blending, ditambahkan air untuk pencucian bahan baku guna menghilangkan kontaminan pada bahan baku. Selanjutnya yaitu proses pencacahan tahap 1. Pencacahan awal dilakukan untuk menjadikan ukurannya menjadi 7-5 cm menggunakan mesin yaitu slab cutter. Mesin dilengkapi dengan sejumlah timba-timba yang dikaitkan pada rantai yang digerakkan oleh elektromotor untuk mengangkut lam dan slab. Jadi untuk pencacahan ini fungsinya yaitu untuk memperluas bidang permukaan sehingga pencucian menjadi lebih efektif. Kemudian hasil cacahan ini akan otomatis masuk ke tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu pencampuran tahap 2. Nah, blending tahap 2 ini berfungsi untuk mencampurkan remahan-remahan dari slab dan lam sehingga diharapkan bahan baku lebih homogen. Untuk proses ini dilakukan dalam bab blending. Pencampuran ini juga menyertakan air dalam jumlah yang besar, berfungsi untuk menghilangkan kontaminan yang masih terdapat dalam hasil remahan. Selanjutnya yaitu pencacahan tahap 2. Tujuan dari pencacahan tahap 2 ini adalah untuk lebih memperkecil ukuran dari slab dan lam, dan juga untuk memperluas bidang permukaan bahan sehingga memudahkan kotoran terpisah dari bahan baku, dan juga untuk menyeragamkan ukuran dari bahan baku. Untuk pencacahan tahap 2 ini menggunakan sizer yang dapat menghasilkan remahan dengan ukuran 5-3 cm. Pencacahan selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan hammer mill yang memberikan tekanan pada bahan sehingga menyebabkan kontaminan terpisah dari bahan. Untuk ukuran bahan yang dihasilkan dari alat hammer mill ini adalah berkisar pada angka 0,5-1 cm. Proses selanjutnya yaitu blending atau pencampuran tahap 3, bertujuan untuk menghomogenkan remahan yang telah dicacah, kemudian mencuci remahan dan menghilangkan kontaminan yang masih terdapat pada bahan. Untuk blending tahap 3 ini merupakan media transportasi dari proses pencacahan tahap 3 ke proses berikutnya. Selanjutnya yaitu proses penggilingan. Nah, proses penggilingan ini menggunakan macerator yang mengubah bentuk hasil olahan dari sizer menjadi lembaran-lembaran dengan ketebalan kurang lebih 15 mm. Jadi fungsi dari penggilingan ini adalah untuk mendapatkan keseragaman ukuran dari produk. Proses ini dilakukan dengan memberikan tekanan kepada cacahan sehingga remahan tersebut saling tindih satu sama lain dan menjadi lembaran. Penggilingan juga dilakukan dengan menyemprotkan air dengan tujuan membuang kotoran-kotoran yang masih terdapat pada remahan. Proses selanjutnya yaitu proses pengeringan. Nah, lembaran-lembaran kram rubber yang telah dicetak tadi kemudian dimaturasi atau ditiriskan airnya pada blanket, kemudian dikeringkan. Nah, hasil pengeringan dari lembaran-lembaran tersebut untuk kadar karet keringnya yaitu 80-90%. Untuk proses maturasi dilakukan selama 11-14 hari. Sekian penjelasan aku mengenai beberapa informasi terkait lateks dan karet. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.